Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Aulia Zahra Alimuddin dengan NIM 25801017 dari kelas B24 PAI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang memori. Memori merupakan salah satu kemampuan kognitif yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam proses belajar. Tanpa memori, kita tidak akan mampu menyimpan informasi, mengingat pembelajaran, maupun belajar dari pengalaman masa lalu. Oleh karena itu, memahami bagaimana memori bekerja menjadi hal yang penting bagi kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai calon pendidik. Pengertian. Memori dapat diartikan sebagai kemampuan mental manusia untuk menerima, menyimpan, dan mengingat kembali informasi. Informasi tersebut bisa berupa pengetahuan, pengalaman, perasaan, maupun keterampilan yang kita miliki. Dalam konteks pendidikan, memori memiliki peran yang sangat besar. Ketika kita belajar di kelas, membaca buku, atau mendengarkan penjelasan dosen, semua informasi tersebut akan diproses oleh memori. Jika memori bekerja dengan baik, maka informasi tersebut dapat disimpan dan dipanggil kembali saat dibutuhkan, misalnya saat ujian atau saat menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, belajar dan memori adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Proses belajar tidak akan berhasil tanpa adanya memori yang baik. Selanjutnya, tahapan proses memori. Proses memori terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu encoding, storage, dan retrieval. Yang pertama adalah encoding. Encoding merupakan proses menerima dan mengubah informasi agar yang dipahami oleh otak. Contohnya ketika kita mendengarkan penjelasan dosen, otak kita mengubah suara menjadi informasi yang bermakna. Jika kita fokus dan memperhatikan, proses encoding akan berjalan dengan baik. Namun jika tidak, maka informasi sulit untuk masuk ke memori. Tahap kedua adalah storage, yaitu proses penyimpanan informasi yang sudah diterima. Informasi yang disimpan bisa bertahan dalam waktu yang singkat maupun lama, tergantung bagaimana kita mengolahnya. Informasi yang sering diulang atau dianggap penting biasanya akan tersimpan sedikit lama. Ketiga adalah retrieval, yaitu proses mengingat kembali informasi yang telah disampaikan. Contoh, saat kita mengerjakan ujian dan berusaha mengingat materi yang telah dipelajari. Jika proses encoding dan storage berjalan dengan baik, maka retrieval juga akan mudah. Selanjutnya adalah jenis-jenis memori. Yang pertama adalah memori sensorik. Memori sensorik menyimpan informasi dan panca indera dalam waktu yang sangat singkat, hanya beberapa detik. Contohnya, ketika kita melihat tulisan di papan tulis, bayangan tulisan tersebut masih tersimpan sesaat di otak, meskipun kita sudah memalingkan pandangan kita. Kedua adalah memori jangka pendek. Memori ini menyimpan informasi dalam waktu yang relatif singkat, sekitar 15-30 detik. Biasanya kapasitasnya juga terbatas. Contohnya ketika kita mengingat nomor telepon seseorang sesaat sebelum menuliskannya. Jenis yang ketiga adalah memori jangka panjang. Memori jangka panjang menyimpan informasi dalam waktu yang lama, bahkan bisa seumur hidup. Contohnya, seperti ingatan tentang pengalaman masa kecil, pelajaran yang benar dipahami, atau keterampilan seperti mengendarai sepeda. Dalam proses belajar, tujuan utama kita adalah memindahkan informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang, agar ilmu tersebut tidak mudah dilupakan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi memori. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kuat atau lemahnya memori seseorang. Yang pertama adalah perhatian. Jika kita tidak fokus saat belajar, informasi akan sulit masuk ke memori. Oleh karena itu, konsentrasi sangat penting dalam proses belajar. Yang kedua adalah pengulangan. Informasi yang sering diulang akan lebih mudah diingat. Inilah alasan mengapa belajar secara rutin lebih efektif dibanding belajar mendadak. Yang ketiga adalah motivasi. Seseorang yang memiliki motivasi akan lebih mudah mengingat informasi karena ia merasa materi tersebut penting bagi dirinya. Dan yang terakhir adalah kondisi emosi.
Emosi yang stabil dan positif dapat membantu proses memori, dan sebaliknya jika stres, cemas, atau takut berlebihan dapat menghambat kemampuan mengingat. Selanjutnya, peran memori dalam kehidupan. Pertama, membantu proses belajar. Semua pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki tersimpan dalam memori. Kedua, mengingat pengalaman hidup. Dengan memori, kita dapat belajar dari pengalaman masa lalu yang tidak terulang kesalahan yang sama. Ketiga, mendukung pengambilan keputusan. Saat mengambil keputusan, kita menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang tersimpan dalam memori sebagai bahan pertimbangan. Sebagai kesimpulan, memori adalah kemampuan penting yang dimiliki manusia untuk menerima, menyimpan, dan mengingat kembali informasi. Memori memiliki peran yang sangat besar dalam proses belajar dan aktivitas sehari-hari. Dengan memahami tahapan, jenis, dan serta faktor yang memengaruhi memori, kita dapat meningkatkan cara belajar agar lebih efektif. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa kita perlu menjaga perhatian, motivasi, serta kondisi emosi agar kemampuan memori kita dapat bekerja secara optimal. Terima kasih.